Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Priscilla Utami Pakenoni alias Dr. Ica. Terkait hal itu, Kemenkes akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Priscilla Utami Pakenoni alias Dr. Ica. Kemenkes tak mau terburu-buru mengambil kesimpulan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Namun akan disampaikan setelah proses investigasi tuntas. Dalam hal ini, Kemenkes memastikan akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan juga mengutuk segala bentuk intimidasi, perundungan maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan manapun di Indonesia. Investigasi akan dilakukan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat. Selain kasus ini, Taufik Hidayat juga dilaporkan melakukan perampasan motor saat menjadi penagih utang. Usai 4 kali prarekonstruksi, polisi akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Rekonstruksi akan melibatkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka dan korban. Sementara dari prarekonstruksi, polisi menemukan 2 TKP baru beserta barang bukti. TKP baru ini merupakan tempat indekos Taufik Hidayat di kawasan Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, di sini. Nanti melibatkan siapa ini? Kami sudah koordinasi dengan jaksa. Tentunya kita mengundang kuasa hukum dari kedua belah pihak, dari tersangka. Penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti meluruskan pernyataan lembaganya yang sempat menuai kontroversi. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Petugas juga masih menunggu hasil tes psikolog pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Sementara Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan wanita di Bandung YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Terkait kasus ini, Komnas Perempuan mendukung pihak-pihak yang telah melakukan sejumlah langkah cepat sehingga korban dapat tertangani dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana kasus fitnah ijazah Jokowi akan digelar besok dan disiarkan secara langsung. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews. Pelaku Ramor. Oke.
Inilah detik-detik penangkapan 4 pelaku komplotan pencuri motor di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka ditangkap Satreskrim Polres Jombang setelah dilaporkan mencuri motor milik warga yang sedang menonton acara hiburan. Para pelaku beraksi secara terorganisir. Tersangka utama bertugas merusak rumah kunci menggunakan kunci T, sementara 3 rekannya berperan mengamati situasi agar aksi mereka tidak terdeteksi massa. Hasil penyidikan mengungkap, komplotan ini telah beraksi di 14 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Jombang. Polisi sita barang bukti, 10 unit motor hasil curian, kunci T, dan kendaraan yang digunakan pelaku untuk beraksi. Hasil pengembangan penyidikan, para tersangka mengakui telah melakukan sedikitnya 14 aksi pencurian kendaraan bermotor di berbagai wilayah Kabupaten Jombang. Akibat perbuatannya, keempat tersangka diancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica, anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukti. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica masih terus didalami polisi. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta kasus ini diselidiki hingga tuntas. Dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica masih terus didalami polisi. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan. Penyidik juga akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mendesak sanksi hukum bagi anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. Puan menilai dugaan intimidasi juga sebagai bentuk perundungan. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan. Ya, jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Ica sempat dirawat karena tekanan psikologis diduga akibat intimidasi dan teror yang dialaminya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Kejadian bermula saat Dr. Ica menangani pasien korban gigitan ular, namun keluarga meminta pemberian vaksin meski belum direkomendasikan hingga akhirnya berujung dugaan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup, DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan sementara salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDIP Timur Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung Dr. Ica mengalami stres berat dan mengakhiri hidup. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, namun PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya. Terlibat dalam proses intimidasi ya. Untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan
dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Sementara itu, paman dari Dr. Ica Pakaenoni, Fabianus Banase, mengungkap tewasnya Dr. Ica mendapatkan intimidasi di depan pegawai rumah sakit oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara, Veronica Lage. Selain menjalani tes psikologis, apakah Dr. Ica sempat menjalani perawatan medis? Ya, benar. Perawatannya pas tanggal 13 sampai tanggal di bawah tanggal itu memang lagi opname juga di Rumah Sakit Leona. Setelah itu rawat jalan ke Kupang karena memang kondisi pasca itu kan dia mulai mendapat dia stres karena dikatakan dia dibully di hadapan pegawai di Rumah Sakit Leona. Ada pasien di situ, ada nakes, ada pegawai, ada banyak. Jadi dikatakan sama 3 orang anggota dewan ini bahwa dokter bodoh, catat saya tunjuk pakai telapak tangan meriah ini, kalian PTT itu PTT kalian bisa dicabut, tanda muka saya ini kamu tidak tahu saya ini siapa. Lalu ada anggota DPR yang namanya, jadi gini Pak, ada anggota DPR namanya Veronica Lake dari PDIP gitu, masuk dengan sok taunya bahwa dia lebih paham, itu ada SOP bahwa 6 jam itu pasien ini harus diberikan inilah gitu. Nah, lalu karena itu jadi dia akhirnya si Veronica Lake ini dari fraksi PDIP. Sebelumnya anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake sempat memberikan klarifikasi yang membantah mengintimidasi korban. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Ibu kandung Dr. Ica Nur Aziza tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung pada tragedi hilang nyawa. Sementara itu keluarga mengungkap sebelum meninggal dunia Dr. Ica sempat menuliskan surat wasiat. Ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang final, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP.
Sambil menangis, ibu kandung Dr. Ica Nur Aziza menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Ica bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun mereka tidak pernah menyangka tekanan yang dialami berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Kepergian Dr. Ica meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Tim Liputan iNews